Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alistasia dari kelas manajemen C4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa bahasan dari pembelajaran manajemen perubahan. Nah, yang pertama di sini ada model Adkar atau Prosky. Model Adkar ini dikembangkan oleh Prosky yang menekankan pada perubahan individu. Model Prosky-Adkar ini adalah suatu kerangka kerja yang membantu pemimpin organisasi memahami dan mengelola perubahan individu. Prosky melihat perubahan terjadi pada tingkat individu karena ketika suatu organisasi ingin berubah, maka seluruh individu dalam organisasi juga pasti harus berubah. Nah, diyakini bahwa untuk melakukan perubahan di tingkat organisasi, bisnis, dan komunitas, pertama-tama kita harus memahami bagaimana mempengaruhi individu untuk mendukung suatu perubahan. Selanjutnya, kepemimpinan perubahan. Nah, kepemimpinan perubahan ini adalah pendekatan proaktif yang memvisualisasikan inisiatif yang diperlukan untuk tujuan jangka panjang dan transformasional, serta mengimplementasikan strategi yang membantu semua pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan tersebut. Tidak seperti manajemen perubahan, kepemimpinan perubahan adalah tentang memberdayakan setiap orang di organisasi untuk menjadi agen perubahan daripada memaksa perubahan itu sendiri. Yang selanjutnya di sini ada model roadmap atau kepemimpinan perubahan. Yang pertama yaitu kepemimpinan perubahan dalam organisasi. Nah, kepemimpinan dalam organisasi mencakup tentang keberanian, pengabdian, dan bermimpi untuk mewujudkan harapan atau tujuan. Kepemimpinan di dalam organisasi itu sendiri tidak terlepas dari kepercayaan diri dan pengambilan keputusan. Setiap tindakan dan cara berpikir seseorang pemimpin mesti mampu meyakinkan orang lain dalam organisasi akan kemampuan yang dimiliki oleh sang pemimpin. Selanjutnya, di sini ada 5 cara pemimpin yang baik di dalam suatu organisasi. Nah, yang pertama, delegasikan pekerjaan dengan bijaksana. Yang kedua yaitu menentukan tujuan-tujuan yang jelas, karena setiap karyawan pasti butuh tujuan untuk dicapai. Yang ketiga yaitu berkomunikasi dengan efektif. Nah, yang perlu dilakukan adalah sering melibatkan komunikasi dengan bawahan, sehingga mereka terupdate dengan perkembangan organisasi tersebut. Yang keempat yaitu sediakan waktu buat karyawan. Karena ketika karyawan ingin berbicara dengan pemimpin, berilah waktu dan dengarkan mereka bicara. Yang kelima yaitu akui prestasi-prestasi karyawan. Karena sebagai pemimpin harus murah dalam mengapresiasi bawahan, sehingga mereka akan bekerja dengan sangat baik. Yang kedua di sini ada karakteristik kepemimpinan perubahan. Kepemimpinan perubahan dalam menghadapi perubahan yang terus-menerus memerlukan karakteristik tertentu agar berhasil. Keahlian teknis itu penting, namun keterampilan orang diidentifikasi sebagai kualitas kepemimpinan yang terpenting. Nah, pemimpin perubahan yang efektif perlu memiliki beberapa atribut utama, diantaranya yaitu kemampuan beradaptasi. Para pemimpin harus menyadari pendorong motivasi orang lain, menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka, dan membangun hubungan kerja yang kuat. Yang kedua yaitu ketangkasan. Pemimpin perlu menantang asumsi, mencari fakta, mengajukan pertanyaan yang tepat, dan berlatih mendengarkan secara efektif. Selanjutnya yaitu konektivitas. Mereka mengadopsi pendekatan jaringan sosial dalam kepemimpinan, memastikan mereka terhubung dengan apa yang terjadi di seluruh bisnis. Selanjutnya yaitu fokus. Pemimpin harus tetap fokus pada tujuan perubahan menyeluruh
dan mempersiapkan organisasi menghadapi tantangan masa depan. Selanjutnya, pemikiran inovatif. Mereka harus mengembangkan intuisi strategis, menghubungkan kembali wawasan yang ada dengan cara-cara baru, dan mengambil risiko strategis yang selaras dengan misi perusahaan. Yang selanjutnya, ketahanan. Pemimpin harus siap menghadapi kegagalan dan mengembangkan ketahanan untuk mengatasi hambatan. Karakteristik yang selanjutnya yaitu harapan. Para pemimpin harus memproyeksikan harapan dan menginspirasi kepastian dalam masa-masa yang tidak menentu. Mereka harus melibatkan karyawan dalam visi masa depan dan menciptakan budaya perusahaan yang positif dengan mempengaruhi optimisme dan ketahanan. Dan yang terakhir yaitu kejelasan. Pemimpin harus memastikan keselarasan di antara para pemimpin, terutama di tingkat atas, menyampaikan visi bersama dan menghubungkannya dengan peran individu anggota tim untuk memenangkan dukungan kelompok atau mengarahkan tindakan. Nah, di sini ada perbedaan manajer dan pemimpin. Leader atau pemimpin merupakan seorang yang memimpin, membimbing, mendorong, dan memotivasi untuk bekerja dalam sebuah organisasi. Sedangkan manajer merupakan orang yang membantu dalam pencapaian tujuan organisasi dan biasanya menjadi penghubung komunikasi. Leader dan manajer juga memiliki tempat yang berbeda dalam tingkat manajemen. Walaupun manajer pasti memimpin sebuah tim, tetapi tidak semua manajer bisa dikatakan berhasil sebagai leader. Yang selanjutnya di sini ada tahap implementasi dari DABDA. Yang pertama yaitu ada denial, yaitu penolakan. Nah, pada tahap awal ada kemungkinan resistensi atau penolakan terhadap perubahan. Pemangku kepentingan mungkin belum sepenuhnya menyadari atau menerima kebutuhan untuk berubah. Yang kedua yaitu anger atau kemarahan. Saat perubahan dimulai atau diterapkan, beberapa individu atau kelompok mungkin mengalami kemarahan atau frustasi terkait perubahan tersebut. Mungkin ada perasaan ketidakpuasan atau khawatir. Nah, yang ketiga yaitu ada bargaining, yaitu tawar-menawar. Dalam fase ini, orang mungkin mencoba untuk bernegosiasi atau mencari solusi alternatif. Pemimpin atau manajemen perlu berkomunikasi secara efektif untuk menangani keprihatinan dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima. Yang keempat yaitu ada depresi. Seiring perubahan terus berlanjut, beberapa orang mungkin mengalami perasaan sedih atau kehilangan kebiasaan atau sistem lama. Manajemen harus mendukung dan membantu orang untuk mengatasi perasaan ini. Nah, yang terakhir yaitu ada acceptance atau penerimaan. Akhirnya, jika manajemen perubahan dilakukan secara efektif, orang-orang akan mulai menerima perubahan dan mulai beradaptasi. Mereka dapat melihat nilai dari perubahan tersebut dan merasa lebih nyaman. Nah, penting bagi pemimpin dan manajemen untuk memahami dinamika ini dan secara proaktif mengelola proses perubahan, termasuk memberikan dukungan, berkomunikasi dengan baik, dan melibatkan pemangku kepentingan. Nah, yang terakhir di sini ada 8 tahap model perubahan Carter. Model 8 langkah perubahan dari John P. Carter ini terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama yaitu ada establish sense of urgency, yaitu menemukan urgensi perubahan. Yang kedua, form powerful building coalition, yaitu membentuk koalisi pemandu yang kuat. Yang ketiga, create a vision, yaitu menciptakan visi perubahan. Yang keempat yaitu communicate the vision, yaitu mengkomunikasikan visi perubahan. Yang kelima yaitu ada empower others to act on the vision, yaitu memberdayakan sumber daya manusia
untuk bertindak menuju visi perubahan. Yang keenam yaitu plan for and create short-term wins, yaitu merencanakan dan menciptakan sasaran dari jangka pendek. Yang selanjutnya yaitu consolidate improvements and product merchants, yaitu mewujudkan kemajuan dan menghasilkan perubahan berikutnya. Dan yang terakhir yaitu institutionalize new approach, yang menerapkan perubahan dalam organisasi yang baru. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya sampaikan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.